Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, sejak April hingga pertengahan September 2020, Badan Intelijen Negara setidaknya telah melakukan swab tes massal di lebih dari 85.000 titik. BIN menjelaskan akurasi hasil uji usap atau swab tes telah mendapat sertifikasi dan sesuai standar internasional. Tes swab atau tes usap massal yang digelar Badan Intelijen Negara merupakan salah satu upaya jemput bola BIN untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Terlebih lagi untuk mendata kasus baru untuk orang tanpa gejala atau OTG. 1 bulan terakhir, BIN terlihat melakukan tes swab massal di sejumlah kementerian, lembaga negara, dan perkantoran. Sebab klaster perkantoran menjadi klaster baru terutama di perkotaan. Kita sudah mungkin lebih dari 100 lebih ya. Jadi kita selama ini telah melakukan kegiatan baik rapid maupun swab di kementerian lembaga seperti di daerah penyangga DKI, Banten, Jawa Barat, bahkan sampai ke Jawa Timur. Proses uji spesimen dalam tes swab yang diselenggarakan BIN menggunakan jenis mesin dari Jerman dan Amerika Serikat, serta telah mendapat sertifikasi dari lembaga internasional dan bekerjasama dengan LBM Eijkman. BIN juga memiliki mobil laboratorium yang mampu mendapatkan hasil swab dalam waktu 7 jam dengan akurasi tinggi dan bisa meneliti 72 sampel dengan proses uji dalam laboratorium menggunakan tahap ekstraksi dan running PCR. Ekstraksi itu dilaksanakan kurang lebih sekitar 2-3 jam. 2-3 jam dilaksanakan ekstraksi, yaitu pengubahan dari DNA menjadi RNA, di situ dilaksanakan ekstraksi. Terus setelah ekstraksi dilaksanakan running PCR. Running PCR inilah butuh waktu kurang lebih 2 jam. Jadi idealnya 5-7 jam itu akan keluar hasil PCR yaitu negatif maupun positif. Mobil Lab merupakan produksi Indonesia yang sudah memiliki BioSafe Level 2, sertifikasi Singapura, dan memenuhi standar internasional. Mobil Lab BIN ini sudah menjejaki Jabodetabek hingga ke Jawa Timur. Sejak April hingga pertengahan September 2020, BIN telah menyelenggarakan tes swab PCR massal di lebih dari 85.000 titik, terutama di lembaga kementerian dan perkantoran. Tim Liputan Metro TV. Ya, lalu bagaimana Badan Intelijen Negara menjawab keraguan atas akurasi tes usap atau swab tes massal yang dilakukan sejak 6 bulan terakhir ini? Sudah hadir, ada narasumber yang bergabung di dialog kita malam hari ini. Yang pertama ada Dr. Budiman Bella, dokter spesialis mikrobiologi klinik dari Universitas Indonesia yang bergabung dari luar studio, dan juga Ibu Wani Basuki, certifier laboratorium yang memberikan sertifikasi atas alat-alat uji laboratorium milik Badan Intelijen Negara. Dan juga sudah bergabung di studio Primetime News malam hari ini ada Deputi 7 Badan Intelijen Negara, Wawan Purwanto. Selamat malam Pak Wawan, Bu Wani, dan juga Dr. Bella. Saya harus pakai masker dulu karena berjarak dekat dengan Pak Wawan. Saya ingin ke Pak Wawan terlebih dulu. Pak Wawan menjawab keraguan publik yang ramai 2 hari terakhir ini soal akurasi usap tes atau swab tes massal dari BIN ini, Pak Wawan, silakan. Ya, kita melakukan ya secara profesional ya, dengan tentu peralatan-peralatan yang canggih yang seperti diungkap tadi di depan, sehingga kita tidak abal-abal gitu ya, kita melakukannya. Kemudian kita laporkan juga ke gugus tugas setiap hasilnya. Jadi kita tidak lantas tertutup ya di gugus tugas dan juga di Kemenkes itu secara rutin, dan kita memang menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 ya, kita memang terdepan di dalam mengatasi berbagai persoalan keamanan termasuk masalah evolusi Buddhankam, dan
termasuk masalah COVID ini. Dan ya, apakah COVID termasuk memang harus sampai menggelar rapid test dan juga swab test massal, Pak Wawan? Kenapa kondisi, sampai perlu melakukan itu? Kondisi waktu itu siapa yang bisa melakukan, diperintahkan untuk melakukan. Nah, ini perintah presiden karena situasi darurat dan untuk mendapatkan alat itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kemudian banyak negara lockdown, kemudian kalau mencari alat itu tidak semua kementerian lembaga memiliki jalur. BIN punya jalur di luar negeri, dan begitupun kalau misalnya sudah dapat alatnya pun itu untuk pengapalan ataupun pengangkutannya kalau tidak punya jalur khusus kan sulit karena terjadi lockdown. Jadi kita perintah itu untuk bergerak cepat, mengambil langkah-langkah proaktif untuk mempercepat proses bagaimana penanganan, menjaga keselamatan kepentingan publik. Jadi karena waktu di awal pandemi kemarin belum banyak institusi yang memiliki alat untuk PCR, swab test. Faktanya seperti itu, dan semuanya tampak kayak terdadak, kayak kebingungan, dan memang tidak ada obatnya sampai pada kebingungan, termasuk untuk mencari bahan baku obat pun di negara-negara lain pun juga kosong. Karena belum ada obat spesifik untuk COVID-19. Ada berapa jumlah alat yang dimiliki oleh BIN yang dioperasikan sampai hari ini? Kalau mobile lab itu ada 4 ya, ada 4. Kalau kita punya klinik juga, kemudian punya lab di luar, itu kita punya yang di Supomo, dan peralatan-peralatan modern ya yang ada. Sehingga kalau menurut saya akurasinya bisa dipertanggungjawabkan. Karena yang selama ini Tempo kan bilang katanya atas laporan di LAN yang mengatakan LAN ternyata tes lagi tempat lain, ternyata kan LAN membantah. LAN tidak pernah mau ngomong seperti itu. Ini yang beredar di media tadi siang. Oleh karenanya kita ingin memberikan yang senyatanya sajalah kepada masyarakat, bahwa jangan terus kita memojokkan ataupun terkesan seperti itu, bahwa kita ini berjuang untuk kemaslahatan umat dan tanggung jawab kita untuk keselamatan publik. Dan alat-alat yang digunakan ini sudah lolos, sudah tersertifikasi, Pak Wawan? Betul. Sertifikasi sudah. Dari lembaga? Sertifikasinya dari Singapura. Dari Singapura. Semua nanti bisa dilihat dari sertifikasi yang ada, termasuk penjelasan dari pihak yang mensertifikasi ada, nanti kan bisa ditanyakan langsung. Oke, saya bisa tanyakan sebenarnya ke Bu Wani dari World Biohashtag, ini juga sebagai seorang certifier laboratorium terkait alat-alat yang digunakan oleh Badan Intelijen Negara. Bu Wani, jadi seperti apa proses sertifikasinya sampai bisa memenuhi syarat untuk digunakan sebagai pemeriksaan PCR? Salah satunya, terima kasih Pak. Salah satunya itu sebenarnya yang saya sertifikasi itu laboratoriumnya. Peralatannya itu sertifikasinya dari vendor. Nah, BIN mempunyai yang mobil laboratori itu memenuhi biosafety laboratory level 2. Dan itu sudah sesuai dengan sertifikasi, dan itu juga yang di lab EBDC ini juga merupakan BSL-2 yang dibuat dengan tekanan negatif. Jadi nanti di dalam mobile lab itu ada alat-alat yang memang sudah disesuaikan untuk menjalankan proses RT-PCR itu. Misalnya ada biosafety cabinet, di mana jika agen infeksius yang dipakai itu berbahaya dan bersifat aerosol bisa dilakukan di kabinet itu. Dan biosafety cabinet itu pun harus disertifikasi untuk lolos uji coba ini. Dan juga untuk peralatan lainnya di dalam mobil lab itu ada freezer -20 dan ada RT-PCR, mesin-mesinnya. Jadi memang sudah dikondisikan sedemikian rupa peralatan itu cukup untuk melakukan tes COVID. Dan itu pun termasuk rangkaian pengambilan sampelnya juga, proses pengambilan sampel. Iya. Proses pengambilan sampel itu di luar, utamanya tuh dilakukan rapid test, di mana yang reaktif itu langsung dilanjutkan dengan swab.
Dan swab itu nanti dimasukkan ke dalam mobil lab karena mobilnya terkunci. Ada pass-through box, jadi melewati pass-through box itu. Jadi orang-orang yang udah menyimpan sampel di dalam dikumpulkan sampai kapasitasnya cukup untuk melakukan RT-PCR bisa langsung dijalankan saat itu juga. Seperti itu. Ya, artinya semua sudah memenuhi standar atau protokol yang berlaku secara internasional, begitu Bu Wani? Iya, benar Pak. Jadi kita World Biohashtag ini sebenarnya kan sumbernya itu adanya dari Amerika. Terus kan kita mempunyai juga World Biohashtag di Singapura. Dan saya sebagai perwakilan mereka di Indonesia. Jadi untuk melakukan sertifikasi sekarang ini banyak kan saya yang melakukan dan ditemani oleh kolega saya yang ada di sini juga yang bisa membantu. Nah. Baik. Pertanyaan berikutnya yang muncul adalah karena ada laporan, ada informasi terkait hasil tes swab yang berbeda. Ini terjadi hanya 1-2 hari, hasil beda dari positif ke negatif. Apa sebenarnya yang terjadi? Saya ingin tanyakan ke Dr. Budiman Bella, dokter spesialis mikrobiologi klinik yang akan menjawab pertanyaan saya nanti di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Prime Time News. Ya baik, kita lanjutkan lagi perbincangan. Saya ingin ke Dr. Budiman Bella. Dr. Budiman menjawab soal kemungkinan false negatif atau false positif. Seperti yang kita tahu, setiap alat pasti akan ada errornya begitu Pak. Tetapi seberapa besar kemungkinannya terjadi perbedaan hasil dalam proses uji swab atau tes PCR ini? Terima kasih. Jadi saya rasa kita tidak bisa menanyakan seberapa besar kemungkinannya. Suara saya cukup terdengar jelas. Ya, silakan lanjutkan. Ya, jadi untuk permasalahan false negatif dan false positif itu memang sangat tergantung kepada banyak hal. Jadi apakah pengambilan spesimen dilakukan dengan benar, kemudian transportasi spesimen dilakukan dengan benar atau tidak. Jadi kalau pengambilan spesimennya kurang baik, maka bisa jadi sampelnya tidak terambil sehingga menghasilkan false negatif. Transportasi spesimen juga kalau tidak baik, tidak dijaga dalam keadaan yang dingin atau tidak disimpan dengan keadaan yang dingin, itu bisa mengakibatkan spesimennya rusak sehingga bisa mengakibatkan false negatif. Nah, permasalahan false negatif dan false positif ini bukanlah barang baru. Jadi di seluruh dunia juga terjadi. Kita bisa melihat laporan-laporan ilmiah yang mengatakan bahwa permasalahan ini adalah permasalahan yang ada di seluruh dunia. Bahkan pada tahap-tahap awal kita bisa melihat publikasi ilmiah yang menyatakan bahwa misalnya pasien tadinya positif, kemudian menjadi negatif, PCR-nya kemudian jadi positif lagi. Jadi oleh laboratorium yang sama, hal ini juga bisa terjadi. Institusi yang sama memeriksa ini bisa menghasilkan hasil seperti ini. Tentunya setiap laboratorium di dunia akan berusaha untuk meningkatkan kualitas mereka, mulai dari pengambilan sampai dengan pemeriksaan dan juga sampai dengan pelaporan. Apakah mesin juga bisa mengakibatkan perbedaan? Tentu saja bisa. Orang yang mengerjakan juga bisa mengakibatkan perbedaan. Kontaminasi kalau tidak dikuasai bagaimana pencegahannya di laboratorium bisa mengakibatkan false positif. Tetapi kalau secara klinis mungkinkah terjadi perubahan atau perbedaan hasil dalam waktu kurun 1 hari saja misalnya? Ada yang secara klinis memang bisa terjadi. Jadi itu betul-betul memang bisa terjadi. Ya, ada yang bisa begitu. Jadi artinya misalnya kemarin itu masih positif, memang virusnya masih ada, kemudian besoknya juga sudah benar-benar clear karena reaksi biologis di dalam tubuh seseorang atau bagaimana? Betul, ada yang memang bisa seperti itu. Fenomena pada orang-orang dengan tanpa gejala khususnya, itu mereka bisa relatif cepat menghilangkan virusnya. Bisa relatif cepat, bahkan dalam waktu 1 hari beda langsung Dokter Budiman ya?
Kalau kebetulan misalnya sekarang adalah hari ketiga dia mengeluarkan virus dan besoknya hari keempat memang dia sudah berhasil menghilangkan. Nah, memang tergantung juga nilai virus yang diperiksa. Kalau misalnya di laboratorium yang positif itu ternyata positifnya adalah positif lemah, jadi sudah positif lemah, ya tentunya kalau besok diperiksa bisa jadi negatif. Apalagi kalau di laboratorium yang kedua, sensitivitasnya tidak setinggi di laboratorium pertama misalnya. Oke, baik. Saya ingin kembali ke Pak Wawan. Jadi soal kualitas, sensitivitas, tingkat akurasi alat-alat yang dimiliki oleh BIN ini, termasuk juga sumber daya manusianya. Karena tadi Dr. Budiman mengatakan bahwa proses ketika pengambilan sampel itu juga sangat berpengaruh terhadap hasil yang dikeluarkan oleh alat secanggih apapun. Apa yang sudah dilakukan oleh BIN untuk memberikan kualifikasi atau sertifikasi tertentu terhadap petugas-petugas di lapangan? Petugas lapangan memang kita rekrut dari lulusan-lulusan perguruan tinggi ternama ya yang ada. Kita juga melakukan testing secara berjenjang dan memilih yang terbaik dan bisa dipertanggungjawabkan dari lulusan-lulusan perguruan tingginya. Dan mereka juga punya keahlian-keahlian berbagai macam bidang terkait masalah kesehatan, soal biomolekuler, soal pengobatan, soal lab maupun juga tracing dan juga bagaimana penanganan lanjutan dari sampel-sampel yang ada, termasuk juga membawa ini semua dan melaporkan ke gugus tugas dan juga Kemenkes di sana. Dan itu semua kita terus melakukan verifikasi dan dilakukan upaya-upaya untuk selalu diupdate baik datanya maupun pola-pola yang dilakukan itu sesuai SOP. Jadi tidak lepas begitu saja gitu. Dan tidak serta-merta hanya melibatkan merekrut orang-orang dalam di BIN saja, tetapi tenaga-tenaga profesional, tenaga-tenaga kesehatan atau medis dari luar BIN. Betul. Begitu ya, Pak Memang Wawan. kita memilih dan yang pendaftar kan banyak sekali. Dari berbagai lini yang ada di situ kita seleksi secara bergulir dan di situ juga seleksi melibatkan para pakar-pakar di bidangnya sehingga paham betul mengenai kemampuan si tenaga-tenaga ahli yang kita rekrut seperti itu. Baik, Pak Wawan, saya akan tanyakan juga nanti sampai sejauh ini sudah berapa tes yang dilakukan oleh BIN dan sampai kapan nanti BIN akan melakukan swab tes massal di tanah air. Sesaat lagi pemirsa di Prime Time News. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan. Saya ingin kembali ke Pak Wawan. Pak Wawan, ini kan swab tes yang dilakukan oleh BIN ini dilakukan setiap hari, Pak. Hampir setiap hari ada ratusan partisipan yang hadir yang diambil swabnya, sampel swabnya itu melalui swab. Berapa orang tenaga kesehatan yang mengambil? Karena ini kan saya hanya awam, saya mungkin menilai ada juga faktor kelelahan mungkin bagaimana mengantisipasi tenaga medis atau tenaga kesehatan yang mengambil sampel agar tidak terjadi kelelahan kemudian tidak lengah ketika mengambil sampel swab itu, saat swab itu, Pak Wawan. Jadi kita memang 3 shift ya, artinya kita bekerja 24 jam, hanya memang ada shift pengganti yang terus-menerus rutin bekerja termasuk di lab itu. Dan di sana tergantung berapa yang akan dilakukan rapid test maupun swab. Misalnya di situ 300 ya disesuaikan berapa yang harus diturunkan, paling tidak kan 10 yang bisa untuk mengcover gitu, yang lain untuk di tenaga yang shift berikutnya. Nah, seperti ini terus sehingga tidak ada faktor kelelahan dan kita jaga betul performance mereka karena memang menghadapi COVID ini tidak boleh kondisi badan menurun. Ya, misalnya ada 300 orang yang akan diambil swab tes sampel usap ini. Berapa orang yang dikerahkan tenaga medisnya untuk mengambil uji sampel? Ya, paling tidak 10. 10 orang, artinya satu orang itu, bisa mengambil 30 kali 30. Sampel swab. Itu untuk antisipasi kelelahan, faktor kelelahan yang akan berpengaruh terhadap sampel tadi ya Pak Wawan ya. Saya ingin ke Dr. Budiman. Dr. Budiman, ini kan memang kita sedang dikejar oleh waktu untuk bisa terus menekan penyebaran kasus COVID-19 sehingga dilakukan di mana-mana, tidak hanya di BIN, yaitu dengan swab tes massal. Apakah itu bisa dijamin efektivitasnya ketika SDM di sini sangat memegang peranan penting?
Saya kira apa yang dilakukan oleh pemerintah dan semua pihak-pihak yang ada sekarang dalam hal pengambilan spesimen sudah sangat baik. Jadi training itu dilakukan oleh Departemen Kesehatan dan juga berbagai pihak, perhimpunan organisasi, dokter spesialis juga melakukan training tersebut. Apakah kita masih ada kekurangan? Saya yakin hal-hal semacam itu akan terjadi, tapi saya rasa dengan berbagai pertemuan dan berbagai komunikasi, maka kita terus-menerus meningkatkan kemampuan SDM kita. Seharusnya semakin baik ya, semakin hari ini sudah 7 bulan pandemi berjalan. Saya yakin kita sudah semakin baik secara nasional. Baik. Saya ingin ke Ibu Wani. Bu Wani, jadi apa yang kemudian dilakukan? Apakah ada pemantauan sehari-hari terhadap rutinitas, terhadap aktivitas yang dilakukan di mobile laboratorium milik BIN ini? Untuk pemantauan ada sekali-sekali dan untuk pelatihan pun ada untuk terutama untuk SDM yang melakukan tes ini. Karena termasuk SDM yang melakukan uji sampel itu juga diawasi ya? Iya, diawasi juga, ya. Dan juga kami melakukan pelatihan juga terhadap SDM ini, karena kami dan terutama yang kami utamakan itu safety mereka. Jadi mereka pun kerjanya harus safe supaya tidak tertular. Dalam hal itu juga desain lab yang kami bangun pun harus sesuai dengan standar yang kami pakai ini, standar dari WHO. Dan untuk lab yang ada di Jalan Supomo ini bertekanan negatif. Jadi intinya kalau yang bertekanan negatif, misalnya ada aerosol yang ada di ruangan, itu bisa disedot keluar. Jadi ruangan itu aman untuk staf yang kerja. Karena yang kerja di lab EBDC ini yang di Jalan Supomo itu pekerjaannya lebih banyak, ya. Oke. Dan sebagai tambahan juga, ya. Iya, silakan. Ya sebagai tambahan ini, Pak, maksudnya kan banyak sekali institusi dan rumah sakit di Indonesia yang ada ini yang mengerjakan COVID, dan tidak semuanya mempunyai standar internasional. Tapi BIN ada dan bersertifikat dan berstandar internasional. Gitu. Oke, baik. Jadi harus pintar-pintar cermat juga ketika ingin melakukan swab test begitu ya. Cari institusi yang tersertifikasi secara internasional. Saya ingin ke Pak Wawan lagi. Pak Wawan, jadi sampai hari ini sudah berapa spesimen yang diambil lewat mobile laboratorium BIN? 85.000. 85.000. Itu yang kita sudah spesimen. Lakukan, ya. Dan memang kita menaikkan range-nya yang biasanya 35, kita 42. 40 sampai 42, sehingga yang orang yang dalam ini ditujukan supaya mereka yang OTG meskipun dalam kondisi yang sangat tipis itu tetap bisa terjaring sehingga tidak lolos lantas menyebar ke ini yang syarat lain. Seperti ambang batas untuk ambang batas. Hasil tes itu Pak ya. Dengan alat PCR. Makanya itu yang kita naikkan menjadi 40 sampai 42 itu supaya yang OTG bisa terjaring. Sebab kalau tidak lolos. Kalau misalnya 35 biasanya yang OTG itu tidak tersaring sehingga bisa lolos. Artinya dan itu tidak sangat terdeteksi berbahaya. lewat alat. Betul. Itu sangat berbahaya. Makanya kita naikkan itu dengan supaya lebih menjaring tidak lolos mereka yang besar kemungkinan kalau ini lantas tadi Dr. Budiman Bella mengatakan seperti yang tadi yang tinggal sedikit residu-residu yang ada, ada suatu perubahan. Tapi secara prinsip kita lakukan yang terbaik untuk sistem pengamanan sehingga tidak mudah lolos dari mereka yang sebenarnya harus diamankan. Gitu. Jadi sampai kapan masih akan terus melakukan swab tes massal, tes usap massal Pak Wawan? Ya kita sendiri kan masih belum memenuhi persyaratan minimal untuk 1.000 orang per 1 juta penduduk itu kan belum memenuhi itu. Padahal itu kan targetnya ke arah sana. Jadi kita masih jauh dari jangkauan seperti itu. Nah, kita sedang terus berupaya bersama dengan Kemenkes, kemudian Pemda, kemudian juga para penegak kesehatan yang lain, rumah sakit rujukan untuk bisa memenuhi standar kualifikasi yang digariskan. Begitu. Baik, terima kasih Deputi 7 Badan Intelijen Negara Wawan Purwanto sudah bergabung di Prime Time News. Ibu Wani dan juga Dr. Budiman Bella, terima kasih sudah bergabung bersama kami.